bagian kelima ini adalah panduan praktik konseling, di mana dalam hal konseling yang menjadi kunci utamanya adalah pendekatan, baik pendekatan antara klien ataupun pendekatan antara hal-hal yang terkait dengan klien untuk menjadi bagian observasi dari kita sebagai guru pembimbing atau konseling. Adapun cara-caranya yang melakukan pendekatan tersebut adalah kita harus mengetahui bagaimana sikap mereka, lalu bagaimana intensitas mereka percaya kepada kita. Yang selanjutnya masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Yang selanjutnya masalah itu ringan atau berat seperti itu. Masalah itu sudah berapa lama berlangsung. Lalu sumber-sumber informasi-informasi apa yang mereka dapatkan untuk mengetahui atau mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama konseling berlangsung. Ya, ini pastinya kita kan kalau bimbingan itu antara kita dengan seorang siswa ataupun antara kita sebagai pembimbing dengan konseling, pastinya mereka mengungkapkan masalahnya. Pasti ada hal-hal yang mereka sangat sedih ataupun sangat kecewa seperti itu. Mungkin mereka menangis ataupun yang lainnya. Adapun misalnya ketika mereka marah ataupun mereka sangat sensitif ketika mereka bercerita, lalu kita memberikan solusi atau ide yang mungkin kurang tepat untuk mereka akan sensitif atau mudah tersinggung seperti itu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika kita saat melakukan konseling. Misalnya mungkin tiba-tiba mereka diam ataupun tidak ingin bercerita lagi seperti itu. Adapun juga misalnya mengeluh, mereka mengeluh misalnya sudah kita kasih saran tetapi mereka mengeluh dengan saran yang kita kasihkan. Itu bisa saja terjadi karena mungkin faktor yang pertama, mereka datang terhadap kita tidak dari keyakinan atau keinginan mereka sendiri, bisa jadi atas dasar dorongan orang lain ataupun ikut-ikutan seperti itu. Yang selanjutnya adalah keterampilan pokok untuk mengembangkan hubungan konseling. Keterampilan menanggapi, misalnya ketika kita sedang dalam hal bimbingan, kita harus mampu menanggapi permasalahan dari pasien atau siswa. Jadi kita sebagai pendengar yang baik, lalu kita memberi tanggapan yang baik dan positif seperti itu. Ya, yang selanjutnya mengungkapkan perasaan ataupun melakukan refleksi yang dimaksudkan di sini adalah kita mendalami permasalahan tersebut, kita ikut andil dalam permasalahan tersebut, ikut merasakan seperti itu. Yang selanjutnya memahami dengan cermat. Adapun di sini keterampilan mengarahkan. Maksudnya mengarahkan ini yang bisa jadi mengarahkan dalam hal informasi ataupun nasihat ataupun diberikan contoh secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ataupun mengajak misalnya mereka lingkungannya jelek, kesehariannya kurang bagus. Jadi kita bisa mengajak dalam kehidupan sehari-hari untuk mereka itu lebih baik atau berubah seperti itu. Bisa jadi juga dengan mengarahkan, memberikan contoh public figure sebagai contoh mereka untuk dalam hal kebaikan tentunya. Yang selanjutnya adalah mengakhiri konseling. Jadi sebelum mengakhiri konseling itu, apabila pertemuan-pertemuan yang di awal itu sudah menemukan progres, lalu pertemuan kedua dikembangkan lagi, lalu pertemuan selanjutnya, sebelum mengakhiri itu setidaknya kita harus menyimpulkan sejauh mana keberhasilan proses konseling tersebut, sejauh mana kita mengatasi masalah tersebut dari pertemuan ke pertemuan seperti itu. Jadi harus kita simpulkan bahwasanya sebelum mengakhiri proses bimbingan atau konseling itu, kita harus sudah menemukan hasil dari apa
bentuk dari solusi dari masalah-masalah. Lalu memang harus masalah itu sudah benar-benar teratasi, baru kita boleh menutup konseling tersebut.